Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isandra Hedianto. Saya kuliah di IKMI Rizkina Cikarang. NIM saya 13012-207. Jurusan Akuntansi Komputer. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kampus dan kenapa saya kuliah di IKMI Rizkina. IKMI adalah kampus yang berada di Jalan Yosudarso Plaza Cikarang, Blok 4-6, yang dikhususkan untuk para karyawan karena waktu kuliah yang fleksibel, sehingga para mahasiswa bisa nyaman belajar tanpa harus mengorbankan waktu kerjanya. Dan waktu kuliah yang singkat, hanya dengan 2 tahun, bisa mendapatkan grade 3, dan tentunya bisa meneruskan ke S1 bila ingin melanjutkan. Alasan saya memilih IKMI Rizkina, yang pertama, di IKMI saya bisa menyesuaikan jadwal dengan shift kerja di perusahaan. Yang kedua, di IKMI saya bisa kuliah dengan berkualitas. Yang ketiga, di IKMI saya bisa kuliah dengan singkat. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Dasar-dasar pendidikan Pancasila terbagi atas 3. Yang pertama dasar filosofi, kedua dasar sosiologis, yang ketiga dasar yuridis. Dasar filosofis adalah ketika Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia Kedua. Dunia dicekam oleh tentang ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar pada paham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu. Sementara komunisme berakar pada paham sosialisme atau kolektivisme yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individual. Kedua aliran ideologi ini melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Paham individualisme melahirkan negara-negara kapitalis yang mendewakan kebebasan atau liberalisme setiap warga, sehingga menimbulkan perilaku dengan superioritas individu. Kebebasan berkreasi dan berproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sementara paham kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak dan eksplorasi segelintir warga pemilik kapital. Pertentangan ideologi ini telah menimbulkan perang dingin yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Namun para pendiri negara Republik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarikan-tarikan dua kutub ideologi dunia tersebut. Dengan merumuskan pandangan dasar pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancasila, nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bahkan bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan antara dua ideologi dunia yang bertentangan. Karena dalam ideologi Pancasila, hak-hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional. Rumusan tentang Pancasila tidak muncul dari sekedar pikir logis rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Maka Bung Karno hanya mengakui diri sebagai penggali Pancasila, karena nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat, merupakan jiwa bangsa atau jati diri bangsa, dan menjadi cara hidup bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dengan demikian, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Pendidikan perlu
Karena dengan cara itulah karakter bangsa Indonesia dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin luas. Yang kedua, dasar sosiologis. Bangsa Indonesia perlu Bhinneka Tunggal Ika karena terdiri lebih dari 3.000 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 1.700 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalam merupakan kenyataan-kenyataan material, formal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumen yang berupa norma atau hukum tertulis maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan atau kesepahaman dan konversi. Kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etik, bahasa, tradisi, budaya penuh perbedaan menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu, dan sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Begitu kuat dan ajaibnya kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu. Maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir atau G30 SPKI pada 1 Oktober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai hari kesaktian Pancasila. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan khusus lewat proses pendidikan formal, lewat pendidikan berbagai butir nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu. Yang ketiga, dasar yuridis. Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Justice Keputusan Presiden RI nomor 150 tahun 1959 mengenai Dekret Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlaku adalah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan atau ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam pembukuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara filosofis dan sosiologis, kedudukan sebagai norma dasar adalah, dan dalam konteks politis atau yuridis sebagai dasar negara Indonesia. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara yuridis, konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat. Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai
praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan di konkret dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahkan sebuah peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, peraturan perundang-undang ke tingkat yang lebih rendah, pada esensinya adalah merupakan pelaksanaan dari nilai dasar Pancasila yang terdapat pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga perangkat peraturan perundang-undangan tersebut dikenal sebagai nilai instrumen Pancasila. Jadi nilai instrumen harus merupakan penjelasan dari nilai dasar. Dengan kata lain, semua perangkat perundang-undangan harus merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terdapat pada pembukuan dan batang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Para penyusun peraturan undang-undang di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari tingkat pusat hingga daerah adalah orang-orang yang bertugas melaksanakan penjabaran nilai Pancasila menjadi nilai-nilai instrumen. Mereka ini dengan sendirinya harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghayatan, komitmen, dan pola pengamatan yang baik terhadap kandungan nilai-nilai Pancasila. Sebab jika tidak, mereka akan melahirkan nilai-nilai instrumen yang menyesatkan rakyat dari nilai dasar Pancasila. Jika seluruh warga bangsa taat asas pada nilai-nilai instrumen, taat pada semua peraturan perundang-undangan yang betul-betul merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila, maka sesungguhnya nilai praktis Pancasila telah terwujud pada amaliah setiap warga. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan Pancasila di pembelajaran ini adalah untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila karena pelajar sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempersiapkan pelajar agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta menguatkan masyarakat madani yang demokrasi, berkeadilan, dan bermartabat berdasarkan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.
Birokrasi zaman Orde Lama. Berakhirnya masa pemerintahan kolonial membawa perubahan sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan. Perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi di antara pendiri bangsa di awal masa kemerdekaan tentang bentuk negara yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah menjurus ke arah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintahan. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal berdasarkan konstitusi RIS melahirkan dilematis dalam cara pengaturan aparatur pemerintah. Setidak-tidaknya, terdapat dua persoalan dilematis menyangkut birokrasi pada saat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia tetapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang memadai. Kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pada pemerintah Belanda yang memiliki keahlian tetapi dianggap berkhianat atau tidak loyal terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula penerapan sistem pemerintahan parlementer dan sistem politik yang mengiringinya pada tahun 1950 sampai 1959 telah membawa konsekuensi pada seringnya terjadi pergantian kabinet hanya dalam tempo beberapa bulan. Seringnya terjadi pergantian kabinet menyebabkan birokrasi sangat terfragmentasi secara politik. Di dalam birokrasi terjadi tarik-menarik antar berbagai kepentingan partai politik yang kuat pada masa itu. Dampak dari sistem pemerintahan parlementer telah memunculkan persaingan dan sistem kerja yang tidak sehat di dalam birokrasi. Birokrasi menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Birokrasi tidak pernah dapat melaksanakan kebijakan atau program-programnya karena sering terjadi pergantian pejabat dari partai politik yang memenangkan pemilu. Setiap pejabat atau menteri baru selalu menerapkan kebijakan yang berbeda dari pendahulunya yang berasal dari partai politik yang berbeda. Pengangkatan dan penempatan pegawai tidak berdasarkan merit system, tetapi lebih pada pertimbangan loyalitas politik terhadap partainya. Birokrasi zaman Orde Baru. Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasinya ke dalam masyarakat sekaligus dalam rangka mengontrol publik secara penuh. Strategi politik birokrasi tersebut merupakan strategi dalam mengatur sistem perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional non-ideologis, di mana sistem tersebut memberikan berbagai distingsi pada kelompok fungsional dalam masyarakat, seperti monopoli atau perizinan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antar kelas atau antar kelompok kepentingan dalam masyarakat yang memiliki konsekuensi terhadap hilangnya pluralitas sosial, politik, maupun budaya. Pemerintahan Orde Baru mulai menggunakan birokrasi sebagai premium mobile bagi program pembangunan nasional. Reformasi birokrasi yang dilakukan diarahkan pada 1. Memindahkan wewenang administrasi kepada eselon atas dalam hierarki birokrasi. 2. Untuk membuat agar birokrasi responsif terhadap kehendak kepemimpinan pusat. 3. Untuk memperluas wewenang pemerintah baru dalam rangka mengkonsolidasikan pengendalian atas daerah-daerah. Birokrasi zaman reformasi. Publik mengharapkan bahwa dengan terjadinya reformasi akan diikuti pula dengan perubahan besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun kultural. Perubahan struktur, kultur, dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi begitu mendesak untuk segera dilakukan, mengingat birokrasi mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multidimensional yang tengah terjadi sampai saat ini. Namun, harapan terbentuknya kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelanggan sebagaimana birokrasi di negara-negara maju tampaknya masih sulit untuk diwujudkan. Dalam kondisi pelayanan yang syarat dengan nuansa kultur kekuasaan, publik menjadi pihak yang paling dirugikan. Kultur kekuasaan dalam birokrasi yang dominan membawa dampak pada terabaikannya fungsi dan kultur pelayanan birokrasi sebagaimana abdi masyarakat. Pada tataran tersebut,
Sebenarnya berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan oleh birokrasi terjadi tanpa dapat dicegah secara efektif. Penyelewengan yang dilakukan birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa menjadikan masyarakat sebagai objek pelayanan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi pejabat ataupun aparat birokrasi. Birokrasi sipil termasuk salah satu sumber terjadinya inefisiensi pemerintahan. Inefisiensi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik terlihat dari masih sering terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah. Jumlah aparat birokrasi sipil yang terlampau besar merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap inefisiensi pelayanan birokrasi. Sebagian besar aparat birokrasi masih memiliki anggapan bahwa eksistensinya tidak ditentukan oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pengguna jasa. Persepsi yang masih dipegang kuat aparat birokrasi adalah prinsip bahwa gaji yang diterima selama ini bukan dari masyarakat, tapi dari pemerintah, sehingga konstruksi nilai yang tertanam dalam birokrasi yang sangat independen terhadap publik tersebut menjadikan birokrasi memiliki anggapan bahwa masyarakatlah yang membutuhkan birokrasi, bukan sebaliknya. Kecenderungan perilaku birokrasi yang masih tetap korup dan belum mengubah kultur pelayanan kepada publik semakin terlihat pada masa reformasi. Birokrasi di Indonesia saat ini masih dikuasai oleh kekuatan yang begitu terbiasa berperilaku buruk selama puluhan tahun. Birokrasi tidak hanya mengidap kleptomania tetapi juga anti-reformasi. Kontraproduktif dalam birokrasi tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya penularan ke seluruh jaringan birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah, baik di kalangan pejabat tinggi maupun di kalangan aparat bawah. Masih belum efektifnya penegakan hukum dan kontrol publik terhadap birokrasi menyebabkan berbagai tindakan penyimpangan yang dilakukan aparat birokrasi masih tetap terus berlangsung hingga sekarang ini.
bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar, pelangi jingga. Indonesia, nada laguku, simbolik berteguh, selaras dengan simfonimu. Kebiar, pelangi jingga. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar, pelangi jingga. Indonesia, nada laguku. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia.
hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi. Inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia.